1. Nggak bisa nabung. Kalau nabung aja susah, gimana mau ngejar kekayaan di masa depan? Orang-orang yang nggak bisa nabung biasanya selalu berdalih bahwa mereka nggak punya cukup uang untuk ditabung. Tapi apa kamu yakin kamu akan bisa nabung lebih banyak saat kamu punya penghasilan yang lebih besar? Orang yang nggak bisa nabung cenderung menyesuaikan gaya hidup mereka sesuai dengan berapa yang mereka hasilkan. Sehingga mustahil untuk nabung sedikit pun. Coba deh, analisis pengeluaranmu dalam beberapa minggu terakhir. Kamu akan menyadari ada banyak hal yang sebenarnya kamu bisa lakukan tanpanya. Semua orang seharusnya bisa nabung setidaknya 10% dari pendapatannya, terlepas dari jumlahnya. Tak peduli sebanyak apa atau sekecil apa yang kamu tabung, setidaknya kamu punya sesuatu untuk dikerjakan yang bisa membantumu menghasilkan lebih. Jadi, mulai nabung dari sekarang ya. 2. Mencari jalan pintas untuk kaya. Nggak ada jalan pintas buat jadi kaya, Ricis. Kekayaan sejati dibangun dari waktu ke waktu. Tapi orang masih kekeh mau langsung kaya. Seberapa sering sih kamu ngayalin diri kamu menang lotre atau berharap ada saudara jauh yang ninggalin warisan gede? Padahal, hal-hal kayak gini cuma terjadi di novel dan sinetron ya, Ricis. Orang kaya nggak cuma ngarepin dapat duit. Mereka rela bekerja keras buat ngumpulin kekayaan itu. Jadi, berhenti deh bengong-bengong. Mulai ngehalu gimana caranya buat jadi kaya. Mungkin butuh waktu panjang. Dan beberapa tahun pertama emang gak kelihatan ada kemajuan sama sekali. Tapi lama-kelamaan hasilnya akan mulai kelihatan juga. Jadi, kalau kamu masih berharap-harap cemas sambil nyantai nunggu ada keajaiban datang, gak akan ada duit yang sampai ke rekening kamu. Nomor 3. Menunggu waktu yang pas. Nggak perlu nunggu waktu yang pas. Ini udah diomongin berulang kali. Sebenarnya nggak ada yang namanya waktu yang pas. Itu mah mitos, Ricis. Orang sering banget mikir mereka harus nunggu momen sempurna di mana segalanya udah nyatu. Segala kondisinya sudah tepat. Tapi coba deh bayangin kalau orang kaya masih nunggu terus kayak gitu. Mungkin mereka nggak akan pernah jadi kaya. Kebanyakan orang nggak tahu kalau bertindak sekarang jauh lebih baik daripada bertindak ketika semuanya sempurna. Tahu kenapa? Karena waktu yang sekarang memberi kamu kesempatan buat lihat apa yang udah berjalan dengan baik dan apa yang enggak. Kesempatan buat ngubah apa yang perlu diubah, berkembang dan jadi lebih baik lagi. Nah, kalau nunggu terus, kamu bakal stuck di tempat yang sama terus. Jadi, kamu harus fokus maju, Ricis. Sekarang adalah saat yang paling pas. Kalau kamu dapat ilmu dari video ini, yuk klik tombol like buat dukung kita. Atau kalau kamu bangga dengan gaya hidup sederhanamu, itu sah-sah aja. Jangan diambil pusing. Kamu harus bahagia dengan realitasmu sekarang. Tapi itu nggak berarti kamu nggak boleh berusaha buat memperbaiki kehidupanmu yang sederhana, seharusnya nggak jadi batasan. Jangan lupa kalau kamu masih punya pikiran seperti orang miskin, kamu bakal sulit buat punya duit. Nomor 4. Kerja keras saja nggak cukup, Ricis. Pernah dengar nggak, dalam hidup kita sering diomongin buat kerja keras demi mencapai tujuan. Katanya, kalau kita nurutin itu, tinggal nambah sedikit lagi usaha, kita bakal dapat yang kita pengen. Tapi, percaya nggak, itu cuma sebagian kecil dari kenyataan hidup. Untuk jadi kaya, kamu harus punya lebih dari sekedar kerja keras. Kamu butuh skill lain selain kerja keras. Contohnya, ambisi, visi, disiplin, dan tekad. Kalau duit diukur dari seberapa kerasnya seseorang bekerja, ya pekerja tambang batu bara pasti jadi orang terkaya di dunia, bro. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu kan? Keberhasilan nggak selalu sejalan dengan kerja keras. Di zaman sekarang, kamu harus tahu gimana caranya pakai teknologi buat menghasilkan duit. Ada banyak cara buat manfaatin teknologi buat ngasih kamu keuntungan. Kamu bisa bangun pagi sebelum matahari terbit setiap hari. Kerja sampai lemes, tapi kalau nggak tahu cara manfaatin teknologi, hasilnya bisa aja cuma dapat sedikit. Jadi, ingat, nggak cukup cuma kerja keras saja, tapi juga harus kerja cerdas. Nomor 5. Membenci kerjaanmu yang sekarang. Benci sama kerjaan kamu nggak bakal bikin kamu jadi orang kaya, Ricis. Omong-omongan benci sama pekerjaan atau profesi itu udah nggak rahasia lagi. Banyak orang yang kerja cuma buat bayar tagihan aja, nggak lebih dari itu. Bahkan mungkin gajinya juga nggak seberapa. Nah, kalau sekarang sama kerjaan kamu aja kamu nggak suka, itu artinya kamu orang yang terbatas. Kalau kamu kerjain kerjaan yang kamu suka, kamu bisa maksimalkan diri kamu sampai akhirnya orang mengakui hasil kerjamu. Bahkan, kamu bisa aja jadi calon karyawan terbaik yang punya gaji tinggi. Tapi, masih banyak yang tiap hari bangun pagi dengan perasaan benci karena harus datang ke kantor. Kadangkala mereka puas-puas aja sama situasi mereka karena ada sesuatu. Itu lebih baik daripada nggak ada apa-apa.
Tapi kalau ini cara kamu berpikir, kamu belum siap buat jadi kaya, Ricis. Coba deh cari kerjaan yang kamu passionate banget. Orang kaya nggak mau jadi yang biasa-biasa aja. Mereka mau jadi yang terbaik. Karena hanya dengan cara itu, mereka bisa hidup lebih baik. Nomor 6, takut sama perubahan. Enggak banget, Ricis. Enggak banget. Bener, nggak bisa dipungkiri beradaptasi dengan perubahan tuh sulit bagi kebanyakan orang. Gak ada yang senang buat keluar dari zona nyaman mereka. Hampir semua orang takut sama hal yang baru. Tapi coba kamu pikir, dunia terus berubah dan berkembang. Kita harus ikutin iramanya. Dunia yang kita tinggalin sekarang beda banget sama 1 abad yang lalu. Dunia ini gak bakal nungguin kamu siap. Kalau kamu memutuskan buat terjebak di masa lalu, ya itu sih terserah kamu, Ricis. Tapi yang pasti saat kamu masih di situ, yang lain udah maju duluan. Banyak hal dalam hidup kita yang udah berubah, termasuk cara orang cari duit. Dulu, orang harus ke pasar atau ke toko buat berniaga dan belanja. Sekarang, hampir semuanya bisa dibeli secara online, di atas kasur. Kadang-kadang, hidup memang gak ngasih kamu pilihan. Kamu harus berubah, karena perubahan itu satu-satunya hal yang pasti dalam hidup ini. Nomor 7, kamu punya sumber pendapatan cuma dari 1 tempat doang. Banyak orang yang cuma punya 1 sumber pendapatan, yaitu kerjaan mereka. Tapi kalau tiba-tiba itu hilang, gimana tuh, Ricis? Semua telur kamu dijadiin dalam 1 keranjang. Aduh, itu beresiko banget. Kalau keranjangnya rusak, kamu pasti bingung kan? Makanya, punya beberapa sumber pendapatan itu jauh lebih masuk akal. Kalau 1 sumber kena dampak, masih ada yang lain yang bisa jadi andalan. Kalau mau cari sumber pendapatan tambahan, ada banyak. Kamu bisa investasi di properti, beli saham, mulai bisnis, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, kamu bisa gaspol buat bangun kekayaan dan kalau salah satu aliran pemasukan kamu kena imbas, kamu tetap bisa bertahan. Nomor 8, kamu butuh motivator terus. Enggak banget, Ricis. Kalau kamu selalu butuh bantuan orang lain buat ngejar cita-cita kamu, mohon maaf banget, kamu masih jauh dari tujuanmu. Kamu harus bisa ngejar tujuan kamu seorang diri. Kadang cuma dengan kekuatan diri kamu sendiri, tanpa selalu dituntun orang lain. Kemampuan buat mendisiplinkan pikiran dan tindakan kamu itu salah satu syarat utama buat mencapai apa yang kamu mau. Tanpa mental yang kuat, kamu nggak akan sukses. Kamu harus tetap fokus dan punya disiplin diri yang tinggi. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kalau kamu selalu butuh orang buat ngejagain semangat kamu, lupain aja mimpi kamu buat jadi orang sukses. Nomor 9, terlalu betah di zona nyaman. Kalau kamu terlalu asik di zona nyaman, jangan harap bisa dapat hasil yang kamu pingin. Terutama kalau kamu pingin jadi orang kaya, kamu harus berani mengambil resiko yang terukur dan cabut dari zona nyaman. Di dunia keuangan, gak pernah ada jaminan pasti. Kadang untung, kadang rugi. Tapi kamu harus bisa nerima semuanya dengan lapang dada. Kalau kamu bisa fokus dan jalanin langkah yang benar, nanti pas waktunya kamu bakal bisa mencapai tujuan kamu. Meskipun kadang harus sedikit keluar dari zona nyaman dan bisa melanggar aturan sesekali. Nomor 10, masih pingin terus dihibur. Terlalu banyak waktu yang kamu habiskan buat nonton Netflix, dengar Spotify, Amazon Prime, Beastation, dan segudang layanan hiburan lainnya buat nonton film series dan main game. Gak salah kalau kamu mau ambil waktu buat bersantai dan ngelakuin hal yang kamu suka. Tapi kalau sampai berjam-jam kamu cuma duduk di rumah dengan mata yang nempel ke layar, itu yang jadi masalah. Coba deh kamu mundur sejenak. Kamu bakal lihat teman-teman kamu udah maju dan sukses di karir dan kehidupan pribadi mereka. Sementara kamu masih berjuang buat nerima kenyataan. Kalau kamu pengen jadi kaya, kamu harus ngecek lagi berapa banyak waktu yang udah kamu habisin buat berbagai aktivitas sehari-hari. Sehari semuanya cuma punya 24 jam. Jadi kamu harus pilih-pilih dengan bijak dan ambil kendali atas waktu yang kamu punya, Ricis. Nomor 11, suka memamerkan rencana kamu. Gak seharusnya pamer kepintaran. Kalau kamu ngerasa bahwa dunia ini berutang kesuksesan buat diri kamu, itu tanda nyata kalau kamu belum siap buat jadi orang kaya. Kamu gak bisa berpikir bahwa kamu lebih baik dari semua orang, tanpa dasar yang kuat buat bikin pendapat kayak gitu. Sifat kayak gini yang jadi penyebab besar kenapa kamu terhambat. Gak ada yang berutang apa-apa sama kamu. Kalau kamu gak kerja keras, kamu gak pantas dapat apa-apa. Simple aja. Lebih baik jadi rendah hati dan terus melangkah maju. Suatu hari nanti, dunia bakal mengakui kesuksesan kamu. Bukan karena kamu sombong atau sok pintar, tapi berdasarkan sejauh mana kamu udah jalan dari titik awal kamu mulai. Jadi, ayo kita mulai. Nomor 12, agama kamu gak suka banget sama kekayaan.
Agama itu salah satu topik yang seringkali aku hindari karena sensitif banget. Tapi ada banyak orang yang kesulitan buat kembangin kekayaan karena agama mereka yang nggak menganjurkan atau malah mengecam kekayaan. Ada agama yang mengajarkan kita buat bersyukur dengan apa yang ada, karena di akhirat nanti nggak ada tempat spesial bagi orang kaya. Pahala buat pengorbanan kamu di dunia akan kamu dapetin di kehidupan setelah mati. Walaupun gak ada yang salah jika kamu mau punya kekayaan, yang penting itu gimana cara kamu pakainya. Kamu pakai buat kebaikan atau buat hal-hal yang egois. Kekayaan itu cuma alat yang digunain manusia. Sama kayak pisau yang kamu pakai buat potong sayur, bisa juga dipakai buat potong jari kamu. Tentu aja ada yang bakal punya argumen berbeda. Tapi pada akhirnya, aku, kamu, dan mereka tetap bakal butuh duit suatu saat buat alasan apapun. Nomor 13. Nggak baca buku. Membaca itu salah satu kebiasaan yang harus kamu punya, terutama kalau kamu pengen maju secara finansial. Kalau kamu nggak terbiasa baca, simple. Berarti kamu belum siap buat jadi kaya. Membaca memungkinkan kamu buat nambah pengetahuan dan informasi. Dan semua itu ada di luar sana yang bisa kamu akses dengan mudah. Bukan berarti cuma baca cerita fiksi yang bisa ngehibur, tapi lebih kepada baca buku yang bisa membawa kamu menuju kesuksesan finansial. Ada banyak penulis cerdas yang menulis buku supaya bisa ngasih pencerahan buat orang-orang yang minim pengetahuan tentang kekayaan dan bantu kamu meraih sukses finansial. Kamu juga bisa baca bagian bisnis dan keuangan di portal berita dari waktu ke waktu. Buat lihat apa yang terjadi di sekitar kamu dan inspirasi mengenai bagaimana orang lain bisa sukses. Kita beruntung tinggal di dunia yang melek teknologi, di mana akses ke bahan-bahan ini sudah sangat mudah. Jadi, tunggu apa lagi, Ricis? Terima kasih banget udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like. Dan kalau kamu baru nonton channel Cara-Cara Kaya, selamat datang dan pertimbangkan buat subscribe, supaya kami bikin lebih banyak konten keren lainnya yang mirip kayak gini. Dengan begitu, semoga hari-hari kamu menyenangkan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.